dia dititipin mobil nggak pernah, dia marah mobilnya diambil, bukan mobil dia. Nah itulah akhirnya saya sadar bahwa itu semua fata morgana. Saya nggak mau Allah cemburu sama saya, Allah marah, saya terlalu berlebihan mencintai suami saya. Dan saya melihat mereka, justru mereka yang tegar saat saya nangis, mereka yang menepuk saya, udah Umi jangan nangis lagi, udah kita berjuang sama-sama. Itu yang membuat saya akhirnya yakin saya harus kuat karena ada mereka. Di sini gue nih, kenapa? Gue dilempar ke sono. Siapa yang ngelempar lo? Gak tahu. Yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Dia sempat mengucapkan, doakan saya selamat dunia akhirat. Sebentar saja. Nyaris sepekan sudah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pergi menghadap Sang Halik. Namun hingga kemarin, makam Sang Dai masih tetap dikunjungi para peziarah. Bukan cuma dari Jakarta ataupun Pulau Jawa, banyak orang datang dari daerah. Semua ingin bersua dengan Uje meski hanya bisa melihat makamnya. Saking banyaknya yang berziarah, gundukan kembang warna-warni itu tampak kian tinggi dari hari ke hari. Kalau saya pribadi belum pernah ketemu, tapi saya lihat cuman di televisi dia memberikan pencerahan ceramah agama kepada masyarakat yang mudah dimengerti, mudah dipahami, sehingga membuat masyarakat lebih dekat dengan agama Islam khususnya. Uje itu muda ya, jadi kita nggak pernah berpikir dia akan seperti itu. Beda kalau misalnya seorang ustadz yang udah umur 70-80 gitu kan. Dia nggak kepikir ke sana, kaget, shock, bingung juga, percaya dan nggak percaya juga. Setelah dilihat juga, ya kita percaya bahwa Tuhan kan punya kuasa. Kehilangan sekali sosok Uje, untuk nggak ada lah. Uje yang Uje berikutnya nggak ada. Kemarin ada orang bule datang berkunjung ke makam Uje. Ya, karena dia tidak beragama Islam, dia perintahkan yang tukang biasa baca Yasin di sana untuk bacain. Dia standby di belakang. Jadi ternyata mayoritas yang non-muslim pun mereka datang. Uje memang teramat istimewa. Sikap dan pola hidup serta dakwah-dakwah ringan namun menyentuh kalbu membuatnya begitu dicintai banyak orang. Inilah anugerah terbesar dari Sang Pencipta untuk seorang Jeffrey Al-Bukhari. Padahal dulu saat masih muda, Uje sempat terjerumus ke lembah hitam dunia narkoba. Kala itu, tak ada yang tahu, Jeffrey muda bakal bisa berubah bahkan menjadi seorang mubalik fenomenal. Buat kami tuh, ini merupakan satu perjalanan. Ternyata yang dianggap buruk oleh manusia itu ternyata tidak selamanya buruk. Pengalaman Uje dalam dunia gelap, setengah gelap, sampai dunia gulita, ini akhirnya menjadi bekal dia bagaimana berdakwah, bagaimana menyampaikan dakwah dengan teknik yang indah. Sempat kesian ketika beliau itu dirawat, ikut perawatan Profesor Dr. Dadang Hawari. Itu kalau sudah minum obat dari profesor, subhanallah, saya mampir ke kamar dia itu mukanya pucat, keluar keringat semua. Dia ngomong, dia ngomong gini, Wan, lo lihat gua sekarang Wan kayak begini, ya mungkin ini efek obat, racun itu lagi dikeluarin, lagi didropin badan lo. Ya tapi gua begini lemes banget. Saya sempat monitor, nggak lama ngilang tuh anak dari kamar. Gue denger dia makan di belakang. Wah, gue bilang bocor juga nih anak nih. Pas habis makan seger lagi, bos. Allah ternyata sudah mempersiapkan rencana nan indah untuk Jeffrey muda. Kala diajak umroh, di Tanah Suci Jeffrey merasakan sebuah pengalaman spiritual yang membuat hidupnya berubah 180 derajat. Tiba-tiba ibu saya mengajaknya untuk berangkat umroh. Ketika sampai di Tanah Suci, dia berziarah ke makam Nabi di Madinah. Ketika dia ziarah lewat saja biasa di depan makam Nabi. Baru keluar dari pintu makam, Wan, kenapa? Di sini nih gua nih.
Di makam Rasul di dalam ya. Di sini gue nih. Kenapa? Gue dilempar ke sono. Siapa yang lempar lo? Gak tahu. Gak tahu yang lempar gue siapa. Gue dibetot belakang gue, dijedukin ke tembok. Dari situ gue langsung nangis selama 2 jam. Gue nangis begini di tembok. Tembok itu sebelahnya adalah kamar Rasulullah. Dia menempel. Dia menangis. Dari situlah perubahan drastis terjadi. Rencana ilahi ternyata tak berhenti sampai di situ saja. Tatkala sang dai sedang di puncak popularitas, saat Uje begitu dicintai banyak orang, saat itu pula ia dipanggil ke Haribaan Pencipta. Awalnya semua sulit diterima dan direlakan, termasuk oleh keluarga. Namun perlahan-lahan semua sanggup dipasrahkan. Tahlilan terus digelar, tapi tak ada lagi air mata yang mengalir di pipi sang istri maupun anak-anak. Pada akhirnya semua tersadar, kepergian Uje adalah kehendak Sang Halik. Takdir ada 2 kan, takdir buruk, takdir baik. Saya yakin ini takdir baik yang Allah berikan buat saya. Dan Allah sudah meminta haknya. Kalau Allah sudah meminta haknya, saya tak boleh marah. Karena memang itu hak, seperti layaknya tukang parkir. Dia dititipin mobil, gak pernah. Dia marah, mobilnya diambil, bukan mobil dia. Nah itulah. Akhirnya saya sadar bahwa itu semua fata morgana. Saya gak mau Allah cemburu sama saya, Allah marah. Saya terlalu berlebihan mencintai suami saya. Dan saya melihat mereka, justru mereka yang tegar. Saat saya nangis, mereka yang menepuk saya. Udah Umi jangan nangis lagi, udah kita berjuang sama-sama. Itu yang membuat saya akhirnya yakin saya harus kuat karena ada mereka. Ya Allah, ketemu Abi, nanti kita di surga ketemu sama Abi. Abi hanya ruhnya saja yang kembali sama Allah, tapi Abi ada di sini. Abi ada di hatinya Mas Abi, di hati kakak, di hati Lalu apa yang membuat Uje sebegitu istimewanya? Seperti apa pula daya pesona Uje hingga para selebriti selalu mengundangnya untuk berdakwah atau sekedar membacakan doa. Kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang tiba-tiba memang sangat mengejutkan. Banyak orang yang belum siap melepas sosok ramah ini, termasuk para artis. Uje memang dikenal sebagai tokoh agama yang sangat dekat dengan para selebriti. Saking dekatnya, Uje seperti ustadz langganan yang selalu dihadirkan dalam setiap perayaan hidup selebriti. Apa yang membuat Uje begitu istimewa, khususnya bagi para artis kita? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Jeffrey Al-Bukhari. Nama tokoh ini begitu lekat di hati para selebriti kita. Sebut saja misalnya Olga Saputra, Ola Ramlan hingga Krisdayanti. Uje adalah sang pendakwah yang pernah memberi siraman rohani dalam kehidupan mereka. Kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggalkan dunia yang fana ini masih menyisakan duka mendalam, khususnya bagi orang-orang yang pernah dekat dengan dirinya. Sebagai seorang pendakwah, Uje memang dikenal sebagai sosok yang membumi. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi ataupun lebih baik daripada orang lain. Kerendahan hati inilah yang selalu membekas di hati banyak orang, terutama teman-temannya. Tak terkecuali para artis. Wajar kalau dalam banyak perayaan, Uje menjadi langganan yang diundang membacakan doa, sholawat, ataupun membawakan dakwah. Juni 2008 silam, pasangan Anang Krisdayanti mengundang Uje untuk memimpin doa dalam acara syukuran hitanan putra mereka, Azriel. Alhamdulillah keluarga besar Mas Anang beserta Krisdayanti, juga keluarga besar dari kedua orang tua mereka. Baik, kita awali, saya akan awali dengan membaca istighfar. Astagfirullah.
Sementara